Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji hipotesis, yang mana anggotanya terdiri dari saya sendiri, Salma Winda Aufa, Islahati Salamah, dan Nabila Ramadhani. Yang pertama, kita akan membahas tentang tahapan uji hipotesis. Dalam tahapan uji hipotesis tersebut, yang pertama yaitu menetapkan hipotesis. Hipotesis dalam statistik dikenal dengan dua macam, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang pertama, hipotesis nol, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok. Contohnya, tidak ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang lahir dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Yang kedua, hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang menyatakan ada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok. Contohnya, ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Jadi dari hipotesis alternatif akan diketahui apakah uji statistik menggunakan satu arah atau dua arah. Yang kedua, ada penentuan uji statistik yang sesuai. Ada beragam jenis uji statistik yang dapat digunakan. Setiap uji statistik mempunyai persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Jenis uji statistik yang sangat tergantung dari jenis variabel yang akan dianalisis, jenis data apakah dependen atau independen. Yang ketiga, jenis distribusi data populasinya apakah mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, sebagai gambaran, jenis uji statistik untuk mengetahui perbedaan mean akan berbeda dengan uji statistik untuk mengetahui perbedaan proporsi dan presentasinya. Yang ketiga, menentukan batas atau tingkat kemaknaan. Batas atau tingkat kemaknaan sering juga disebut dengan nilai alfa. Penggunaan nilai alfa tergantung tujuan penelitian yang dilakukan. Untuk bidang kesehatan masyarakat biasanya menggunakan nilai alfa 5%. Yang keempat, penghitungan uji statistik. Penghitungan uji statistik adalah menghitung data sampel ke dalam uji hipotesis yang sesuai. Misalnya, kalau ingin menguji perbedaan mean antara dua kelompok, data hasil pengukuran dimasukkan ke rumus uji T. Dari hasil perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai populasi untuk mengetahui apakah ada hipotesis ditolak atau gagal menolak hipotesis. Yang kelima, keputusan uji statistik. Bahwa hasil penguji statistik akan menghasilkan dua kemungkinan keputusan, yaitu menolak hipotesis nol dan gagal menolak hipotesis nol. Keputusan uji statistik dapat dicari dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan probabilistik. Kedua pendekatan secara jelas, yang pertama itu ada pendekatan klasik untuk memutuskan apakah HO ditolak maupun gagal ditolak dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai perhitungan uji statistik dengan nilai pada tabel. Berdasarkan nilai tabel sangat tergantung dari nilai alfa yang kita gunakan dan juga tergantung dari apakah uji kita one tail atau two tail. Yang pertama itu jika uji two tail atau dua sisi, rumusnya ada HO dibagi atau dibanding X sama dengan mu. Ada HA dibandingkan dengan X tidak sama dengan mu. Lalu bisa dilihat di gambar, uji ini menggunakan uji dua arah, sehingga untuk mencari nilai Z di tabel kurva 0, nilai alfanya harus dibagi dua arah, yang ujung kiri dan ujung kanan dari suatu kurva normal, sehingga nilai alfa sama dengan setengah alfa. Sebagai contoh, bila ditetapkan nilai alfanya 0,5, maka nilai alfa 1/2 dikali 0,05 sama dengan 0,025. Pada alfa sama dengan 0,025. Nilai Z-nya adalah 1,96. Yang kedua ada one tail.
dapat dilihat formulanya HO dan HA-nya. Lalu maka ujinya pada digambar, ujinya adalah satu arah, nilai alfanya tetap 5% atau tidak perlu dibagi dua sehingga nilai Z-nya 1,65. Yang kedua ada pendekatan probabilistik. Dapat dilihat, bila nilai P kecil sama nilai alfa, keputusannya adalah HO ditolak. Bila nilai P besar dari nilai alfa, keputusan HO adalah HO gagal ditolak. Yang selanjutnya, uji dua rata-rata. Uji coba dua rata-rata adalah suatu pengujian untuk menguasai perbedaan mean atau rata-rata dua kelompok data independen. Syarat atau asumsi yang harus dipenuhi adalah yang pertama data distribusi normal atau simetris, yang kedua kedua kelompok data independen, yang ketiga variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategori. Suatu situasi yang menggunakan uji ini, yang pertama, apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan? Yang kedua, apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah mengikuti program diet? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan berat badan antara sebelum puasa dan sudah puasa selama 1 bulan? Yang keempat, apakah terdapat perubahan skor pengetahuan tentang gizi antara sebelum dan sesudah penyuluhan gizi? Yang kelima, apakah terdapat perbedaan kadar kolesterol dalam darah yang diperiksa oleh dua alat yang berbeda? Selanjutnya, hipotesis dalam uji T 2 sampel atau kelompok. Yang pertama itu uji dua arah. Pada hipotesis awal, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata 1 dan rata-rata 2. Sedangkan pada hipotesis alternatif, sebaliknya, yaitu terdapat perbedaan rata-rata 1 dan rata-rata 2. Yang kedua, uji satu arah, di mana pada hipotesis awal atau kelompok atau sampel 1 memiliki rata-rata yang sama dengan atau lebih besar dengan rata-rata kelompok 2, sedangkan hipotesis alternatif rata-rata kelompok 1 lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kelompok 2. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu uji satu arah. Ini kebalikan pada hipotesis kedua, di mana pada hipotesis awal kelompok atau sampel 1 memiliki rata-rata sama dengan atau lebih kecil dengan rata-rata kelompok 2, sedangkan hipotesis alternatif rata-rata kelompok 1 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kelompok 2. Maka hipotesis awal ditolak bila T hitung besar dari T tabel, atau hipotesis awal diterima bila T hitung kecil sama T tabel. Maka statistik hitungnya T sama dengan X bar D dikurang mu0 per standar deviasi dari D per akar jumlah sampel, di mana X bar D sama dengan mu D atau selisih X1 dan X2 per jumlah sampel, di mana standar deviasi dari D sama dengan akar dari 1 per jumlah sampel dikurang 1 dalam kurung mu D kuadrat dikurang rata-rata D dikuadratkan per N. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, uji beda dua rata-rata. Yang pertama itu langkah-langkah uji hipotesis dua rata-rata. Ada 5 langkah. Yang pertama itu menentukan formula hipotesis. Ada 3 pengujian, yaitu pengujian satu sisi kanan. H0-nya sama dengan mu sama dengan mu0. H1-nya mu lebih besar dari mu0. Ini adalah pengujian satu sisi kanan. Selanjutnya, H0 sama dengan mu sama dengan mu0. H1-nya mu lebih kecil dari mu0. Ini adalah pengujian satu sisi kiri. H0 sama dengan mu sama dengan mu0. H1 sama dengan
mu tidak sama dengan mu0. Ini adalah pengujian dua arah. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata atau alfa adalah besarnya taraf toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter. Next. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Jika N1 ditambah N2 dikurang 2 lebih besar dari 30, maka digunakan Z-tabel. Sedangkan jika N1 ditambah N2 dikurang 2 lebih kecil sama dengan 30, maka digunakan nilai T-tabel. Yang pertama itu untuk H0 sama dengan mu sama dengan mu0 dan H1 sama dengan mu lebih besar dari mu0. H0 diterima jika Z lebih kecil sama dengan ZA atau T lebih kecil sama dengan TDBA. H0 ditolak jika Z lebih besar dari ZA atau T lebih besar dari TDBA. Yang kedua, untuk H0 sama dengan mu sama dengan mu0 dan H1-nya mu lebih kecil dari mu0, H0-nya diterima jika Z lebih besar sama dengan minus ZA atau T lebih besar sama dengan minus TDBA. Sedangkan H0 ditolak jika Z lebih kecil dari minus ZA atau T lebih kecil dari minus TDBA. Yang ketiga, untuk H0 sama dengan mu sama dengan mu0 dan H1 sama dengan mu lebih kecil dari mu0 adalah H0 diterima jika minus ZA per 2 lebih kecil sama dengan Z dan lebih kecil dari ZA per 2 atau minus TDBA per 2 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan TDBA per 2. Sedangkan H0 ditolak jika Z lebih kecil dari minus ZA per 2 dan Z lebih besar dari ZA per 2 atau T lebih kecil dari TDBA per 2 dan T lebih besar dari TDBA per 2. Next. Selanjutnya adalah menentukan nilai uji statistik. Jika N1 ditambah N2 dikurang 2 lebih besar dari 30, maka menggunakan Z sama dengan X bar 1 nilai mutlak X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Jika N1 ditambah N2 lebih kecil dari jika N1 ditambah N2 kurang 2 lebih kecil sama dengan 30, maka menggunakan T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari sigma 1 kuadrat dalam kurung N1 dikurang 1 ditambah S2 kuadrat dalam dikali N2 kurang 1 per N1 ditambah N2 dikurang 2 dikali dengan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Selanjutnya yang kelima adalah membuat kesimpulan. Ini adalah menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0. Next, Pak. Tabel yang digunakan dalam uji 2 rata-rata. Jika N1 ditambah N2 dikurang 2 lebih besar dari 30, maka menggunakan nilai Z-tabel. Jika N1 ditambah N2 dikurang 2 lebih kecil sama dengan 30, maka digunakan nilai T-tabel. Sedangkan penarikan kesimpulannya adalah, jika H0 diterima, maka H1 ditolak. Begitupun sebaliknya, yaitu jika H0 ditolak, maka H1 diterima.
Selanjutnya ada uji beda lebih dari 2 rata-rata. Namanya adalah analisis variance atau analysis of variance, ANOVA. Adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Analysis of variance atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rata-rata lebih dari 2 kelompok dengan cara membandingkan variansinya. Next. Selanjutnya ada syarat dari ANOVA. Yang pertama itu, data yang digunakan adalah data yang berdistribusi normal, karena akan digunakan statistik uji F. Yang kedua, varian atau ragamnya bersifat homogen. Istilah tersebut lebih dikenal dengan homoskedastisitas, di mana hanya terdapat satu estimator untuk variasi dalam sampel. Yang ketiga, masing-masing sampel bersifat independen. Dan yang keempat, komponen-komponen modelnya bersifat aditif. Selanjutnya, ANOVA ini terbagi menjadi dua, yaitu one-way ANOVA dan two-way ANOVA. One-way ANOVA adalah untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua sampel, di mana dalam melakukan analisis hanya bisa satu arah. Maksud dari satu arah ini hanya bisa menguji antar kelompok yang satu. Selanjutnya, two-way ANOVA. Two-way ANOVA ini terbagi menjadi dua, yaitu ANOVA dua arah tanpa interaksi atau ANOVA two-way without interaction. Jenis ANOVA yang kedua yaitu ANOVA dua arah tanpa interaksi. Artinya bahwa bisa dilakukan interaksi antara kelompok dan perlakuan. Maksudnya bisa membandingkan antar kelompok ataukah antar perlakuan. Selanjutnya ada ANOVA dua arah dengan interaksi atau ANOVA two-way with interaction. Dikatakan ANOVA dengan interaksi karena setiap kolom atau perlakuan dan blok baris diulang. Contohnya, pada data dapat dilihat dari tabel. Data tersebut adalah data hasil belajar dari 3 kelas yang menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, yaitu A1 menggunakan metode 1, A2 menggunakan metode 2, dan A3 menggunakan metode 3. Berdasarkan gambar, terdapat hasil belajar dari 3 kelas yang menggunakan metode yang berbeda-beda. Dari tabel tersebut, kita bisa membandingkan bahwa setiap kelas menggunakan metode yang berbeda-beda, sehingga rata-rata hasil belajarnya tidak akan sama. Uji beda lebih dari dua rata-rata disebut dengan ANOVA atau Analysis of Variance. Ada dua jenis pengujian ANOVA, yaitu yang pertama ada one way. Dalam one way ada satu kategori yang dibandingkan di antara banyak populasi. Alat uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah populasi yang independen mempunyai rata-rata yang berbeda atau tidak. Menguji homogenitas nilai rata-rata K buah sampel random dari populasi yang berdistribusi normal dan homogen, yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan titik-titik sama dengan sigma K kuadrat. Terdapat satu variabel tak bebas dependen dengan skala interval atau rasio level faktor atau K buah perlakuan. Lalu ada satu variabel bebas independen dengan skala nominal atau ordinal faktor. Next. Hipotesis ANOVA satu arah yaitu H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan titik-titik sama dengan mu K. Bisa dilihat pada gambar, seluruh min populasi adalah sama. Tak ada efek treatment, tak ada keragaman dalam grup. H4 tidak seluruh
mean populasi adalah sama. Minimal ada satu mean populasi yang berbeda. Terdapat sebuah efek treatment dan tidak seluruh mean populasi berbeda. Beberapa pasang mungkin sama. Selanjutnya ada two ways atau dua arah. Dalam dua arah dapat dilakukan dengan tanpa interaksi atau interaksi ditiadakan dan dengan interaksi. Pengaruh interaksi kedua faktor diperhitungkan. Sedangkan two-way sebaliknya, ada dua kategori yang mau dibandingkan di antara banyak populasi. Two-way juga membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen yang selanjutnya disebut faktor, yang perlu memiliki dua variabel independen berskala data kategori dan satu variabel terikat berskala data kuantitatif. Next. Tahapan uji beda lebih dari dua rata-rata. Yang pertama ada ANOVA satu arah dengan satu yang berpengaruh. Tahapan-tahapannya yaitu satu, menentukan formulasi hipotesis. H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan seterusnya sama dengan mu-K. H1-nya yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan seterusnya, dan tidak sama mu-K. Yang kedua, menentukan taraf nyata beserta F-tabel. Derajat pembilang V1 sama dengan K kurang 1. Derajat penyebut V2 sama dengan K dalam kurung N kurang 1. Semuanya berhubungan dengan F alfa dalam kurung F1 atau F2. Next. Yang tiga, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika F0 kecil sama F alfa V1 V2. H0 ditolak jika F0 besar F alfa V1 V2. Bisa dilihat pada gambar. Yang keempat, membuat analisis varian dalam bentuk tabel ANOVA. Bisa dilihat tabelnya pada PPT. Next. Untuk ukuran sampel yang sama banyak. JKT sama dengan sigma K, sigma N, XIJ kurang T kuadrat per NK. JKK sama dengan sigma K, I sama dengan 1, TI kuadrat per N kurang T kuadrat per NK. JKE sama dengan JKT kurang JKK. Keterangannya yaitu K sama dengan kolom dan N sama dengan baris. Untuk ukuran sampel yang tidak sama banyak, JKT sama dengan sigma KI sama dengan 1, sigma N J sama dengan 1, XIJ kurang T kuadrat per N. JKK sama dengan sigma K per I sama dengan 1, TI kuadrat per NI kurang T kuadrat per N. JKE sama dengan JKT dikurang JKK. Keterangannya, derajat bebas error sama dengan N kurang K. N sama dengan jumlah sampel. Yang kelima yaitu membuat kesimpulan. Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak. Next. Selanjutnya ada ANOVA dua arah. Yang pertama yaitu tanpa interaksi. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama menentukan formulasi hipotesis. H0-nya yaitu
alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3, dan seterusnya sama dengan 0, pengaruh baris NOR. H1 yaitu sekurang-kurangnya 1 alfa I tidak sama dengan 0. H0 yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3, seterusnya sama dengan 0, pengaruh kolom 0. H1 sekurang-kurangnya 1 beta J tidak sama dengan 0. Yang kedua yaitu menentukan taraf nyata dalam kurung alfa beserta F tabel. Untuk baris, V1 sama dengan B kurang 1, V2 sama dengan K kurang 1, dalam kurung B kurang 1. Untuk kolom, V1 sama dengan B kurang 1, V2 sama dengan dalam kurung K kurang 1, dalam kurung B kurang 1. Next. Yang ketiga ada menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika F0 kecil sama F alfa dalam kurung V1, V2. H0 ditolak jika F0 besar F alfa dalam kurung F1, F2. Yang keempat ada membuat analisis varians dalam bentuk tabel ANOVA. Tabelnya bisa dilihat pada PPT. Yang kelima ada membuat kesimpulan. Next. Selanjutnya ada dengan interaksi. Tahapan-tahapannya yaitu, yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. H0 yaitu alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan seterusnya sama dengan alfa B sama dengan 0. H1 yaitu sekurang-kurangnya 1 alfa I tidak sama dengan 0. H0 yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan seterusnya sama dengan beta B sama dengan 0. H1 sekurang-kurangnya 1 beta J tidak sama dengan 0. H0 yaitu dalam kurung alfa beta 11 sama dengan dalam kurung alfa beta 12 sama dengan dalam kurung alfa beta 13, seterusnya sama dengan alfa beta BK sama dengan 0. H1 sekurang-kurangnya 1 dalam kurung beta alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Yang kedua menentukan taraf nyata dalam kurung alfa beserta F tabel. Untuk baris, V1 sama dengan B kurang 1, V2 sama dengan KB, dalam kurung N kurang 1. Untuk kolom, V1 sama dengan K1, V2 sama dengan KB, dalam kurung N kurang 1. Untuk interaksi, V1 sama dengan K kurang 1, dalam kurung B kurang 1, V2 KB, dalam kurung N kurang 1. Next. Yang ketiga ada menentukan kriteria pengujian. Untuk baris, kolom, dan untuk interaksi. H0 diterima jika F0 kecil sama F alfa dalam kurung F1, V1, V2. H0 ditolak jika F0 besar F alfa dalam kurung V1, V2. Yang keempat, membuat analisis varians dalam bentuk tabel ANOVA. Selanjutnya ada membuat kesimpulan. Next. Nah, tabel apa yang digunakan dalam uji beda lebih dari 2 rata-rata? Dan cara penarikan kesimpulannya. Tabel yang digunakan adalah tabel ANOVA. Contohnya adalah tabel ANOVA satu arah seperti gambar di samping.
Cara penarikan kesimpulannya adalah lihat terlebih dahulu langkah 4 yang sudah dicari hasilnya. Kemudian, langkah 3 dilihat juga bagaimana grafik hasilnya. Di sana dapat ditarik kesimpulan apakah H0 dapat diterima atau ditolak. Next. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.